Ya, jadi maksudnya kriteria yang bagaimana yang ideal menurut Pak Dokter untuk profil wali kota Banda Aceh ke depan? Pertama memahami kota dulu, Hmm, memahami kota satu. hmm, Kedua visi dia jadi wali kota itu apa? hmm, Jangan sampai visi sebagai wali kota loncat dia jadi gubernur. hmm. Apakah Banda Aceh menurut Pak Dokter sudah menjadi kota yang ramah anak dan ramah perempuan? Kalau kita lihat masih banyak cari sedekah, Ya, ini ruang terbuka hijau pun kita nggak ada lagi kan? sudah kurang. Sudah kurang. Kurang. Taman Sari, ya harusnya jangan ada lah bangunan seperti itu kan. Nah, di Tapi tengahnya tuh. di tengahnya itu Nah, kan. Itu kan juga punya sejarah. Tapi kenyataannya itu tumbuh. Dan kemudian Belang Padang yang dulu menjadi ideal untuk kita berolahraga juga tumbuh kafe-kafe di. iya. Jadi waktu kita jogging pagi atau sore itu kita sambil menghirup rasa Indomie, kaldu ayam, Iya. kan, Oke, rasa soto, gitu kan. nggak bisa mutar dua kali, jadi Kali. sekali dah langsung makan. Indomie. Jadi ya kesimpulannya memang kita butuh Gitu ya. eh, wali kota Banda Aceh yang Punya yang, yang, visi. yang visi atau bahasa kasarnya sosok wali kota yang mengerti soal kota gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, seperti yang terjadi di 500-an pemerintahan kabupaten dan kota serta provinsi November 2024 mendatang, kembali kita dihadapkan pada kontestasi pemilihan kepala daerah. Salah satunya adalah Provinsi Aceh. Untuk pembahasan kali ini, saya mencoba mengkhususkan di kota Banda Aceh. Kota yang 22 April 2024 lalu telah berusia 819 tahun. Kota Banda Aceh merupakan kota Islami yang paling tua di Asia Tenggara atau yang berdiri pada abad ke-14 di atas puing-puing bangunan kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada sebelumnya di Aceh. Ada sejumlah heritage dan peninggalan-peninggalan lainnya termasuk rumah Kapten Cina yang saat ini sudah berubah menjadi hotel atau mes Sabang. Lalu apa kaitannya dengan kontestasi pilkada yang akan datang? Sebagai ibu kota provinsi, Banda Aceh tentu memiliki daya tarik tersendiri. Selain kota budaya, kota administrasi, tentu saja kota pertumbuhan ekonomi. Lantas bagaimana sosok calon wali kota atau wali kota yang akan memimpin kota ini? Untuk ke pembahasan kali ini saya coba berbicara soal kemungkinan ataupun profil yang paling cocok memimpin Banda Aceh dalam konteks tata kota atau tata ruang. Karena itu saya mengundang seorang ahli atau pakar dari tata ruang, arsitektur beserta perencanaan. Beliau adalah Dr. Safwan. Lahir di Biren 1 Januari 1970. Menyelesaikan S1 arsitektur di Institut Teknologi Surabaya. Kemudian S2 di Kyushu University, khusus mendalami bidang Islamic Arsitektur under British Colony. Ini gawat ini memang. Kemudian S3 juga beliau selesaikan di universitas yang sama di Tokyo, Jepang, Fukuoka, ya di Jepang ya. Jepang, ya. Juga di Islamic, khusus mendalami soal Islamic Arsitektur under British Empire in India subkontinen atau India dan Pakistan. Beliau saat ini adalah dosen di dosen arsitektur dan perencanaan di Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Langsung saja kita coba menggali dari Dr. Safwan. Saya memanggil beliau adalah Prof. Ya. Assalamualaikum Prof. Belum ya? Belum pro. Nggak apa-apa. Dokter aja. Ya, dokter, ya. Gimana Pak Dokter, kira-kira sekarang saya mau tanya dulu Pak ya. Pak Dokter ini masuk ke Banda Aceh ini tahun berapa kira-kira? Tahun 1985 nggak salah. 85 sampai hari ini.
Sampai hari ini Taman SD saya kemari. Oke. Sebagai warga Banda Aceh, apa yang Pak Dokter rasakan dalam tata kelola Banda Aceh? Apakah sistem drainasenya sudah cukup baik? Apakah perawatan sejarahnya memang sudah cukup bagus? Kemudian apakah bangunan-bangunannya memang sudah tertata rapi? Ya, Gimana nih Pak Dokter lihat? ya baik kita flashback ketika saya ke Banda Aceh dulu ya, Ya, waktu kecil. ya, Jadi saya besar di Biren, kemudian sekolah di Biren, kemudian SMP saya kemari, ya, kemudian SMA saya balik ke Biren, ya, kemudian kuliah ke sini di sipil 88, kemudian ke ITS. Nah, mungkin banyak apa namanya visual memori yang saya dapat dulu. ya, Visual memori itu kenangan saat kita berada di mana. Kadang-kadang bisa mengingat konteks-konteks tersebut. Misalnya contoh depan Masjid Raya, saya teringat dulu ada rel kereta api. Dulu juga saya dengan abang saya Pak Dr. Kismula sering SMP saya diajak beli cabai di situ. ya, Jadi kita lihat kehidupan kota dulu, memang Banda Aceh itu perdagangan sebenarnya, di mana perdagangan dan pendidikan. ya, Nah, jadi kalau kita lihat kesibukan di depan Masjid Raya, kan pusat perdagangan. Umumnya karakteristik arsitektur kota Islam ya, dulu, dia ada masjid, ya, kemudian pusat perdagangan, kemudian perdagangan dan industri, kemudian baru pemukiman. Mari dia. Nah, kemudian pusatnya Masjid Raya dulu sebagai kampus dulu juga, kampus dan masjid dan madrasah dulu ya, atau kampus. ya, Kalau di nama kampus. Nah, banyak sekolah orang luar dari Malaysia, petani atau sekitarnya, atau banyak belajar di situ. Nah, kemudian Belanda datang menghanguskan. ya, Menghanguskan, kemudian semua pusat kerajaan di bumi hanguskan, dihancurkan. Nah, kemudian puing-puing itu menjadi bantalan rel kereta api untuk mereka Belanda evakuasi invasi ke kita. Nah, tujuannya adalah menghancurkan semua bangunan-bangunan kerajaan untuk masyarakat kita lupa terhadap sejarah. Banda Aceh dalam konteks hari ini, Ya, apakah sudah sangat ideal menjadi sebuah ibu kota provinsi sebagai sebuah kota sejarah seperti yang Pak Dokter katakan ya, ya, seperti Taman Sari yang dulu rindang, sekarang sudah ada bangunan. Kemudian di Simpang 5 dulu punya rumah Kapten Cina sebagai salah satu heritage sejarah, kemudian itu diroboh, diapakan. Kemudian sekarang banjir di setiap sudut kota, kemudian macet juga sudah mulai. Menurut pengalaman Pak Dokter sendiri yang sudah belajar di mana-mana, apakah Banda Aceh hari ini sangat ideal menjadi sebuah kota yang hijau atau yang menghargai nilai-nilai sejarah seperti yang Pak Dokter katakan tadi? sebenarnya kalau dulu pernah duduk diskusi dengan Pak Mawardi, Ya, almarhum. almarhum, beliau mengajak saya melalui Pak Jarudin, dan Dinas Pariwisata Pak Reza, saya ingat, Pak Jalal. Kami sering diajak diskusi, duduk diskusi, hasil diskusi kami lapor ke Pak Wali, Pak Mawardi. Jadi hampir setiap minggu sore itu kami ngopi diskusi, diskusi membahas saja beberapa elemen, kadang ajak camat juga. Jadi setiap kecamatan itu lapor apa problem di kecamatan masing-masing. Kemudian kita turun apa problem banjir segala macam. Nah, sering saat itu kalau dalam diskusi, setiap ada banjir kami malam langsung jalan di situ. Daerah mana banjir, ini titik mana. Tinjau lah. Tinjau langsung direct, itu malam. Jadi kepala PU itu kalau udah hujan udah sibuk, pasti nggak bisa tidur. Jalan mana banjir, dia lapor, kemudian besok action atau malam itu action langsung. Nah, itu yang kita agak salut dengan beliau, kombinasi itu kan Pak Mawardi, Pak Jarudin, Ya, dua-duanya sudah ada lagi. almarhum, kemudian Pak Jalal, Pak Reza, ya kan. Jadi semua arahan Pak Wali laporan.
Begitu juga dengan jalan. Kalau ada lubang, itu pantang. Langsung lapor, besok ada tindakan. Nah, berarti kan merawat nih. Nah, setelah tsunami di bawah Pak Mawardi, kita hancur dulu nih. Di bawah Pak Mawardi, sistem semua kita lihat sistem jaringan pemipaan. Kita juga Semerawut juga pernah ada beberapa dari Jepang juga bantuan Jepang, bantuan dari beberapa yang lain. Jadi ada tumpang tindih. Jadi kalau dari drainase air seharusnya ada master plan khusus. Master plan khusus yang kita harapkan seharusnya setiap maksudnya master plan khusus ini buat matang. Contoh di sini di Jepang itu dalam membuat sebuah perencanaan paling lama mereka. Untuk membuat sebuah perencanaan, kita biasa perencanaan kan mungkin 6 bulan ya. Kalau mereka bertahun-tahun buat perencanaan maksimal, semua dilibat, rata kampus terlibat, ikut, duduk, diskusi, mengevaluasi problem, menganalisis, kemudian membuat perencanaan, itu bertahun-tahun. Setelah fix semua dia kerjakan, dan itu bisa bertahan ratusan tahun ke depan. Nah, itu problem dengan kita, dengan luar. Contoh kalau kita lihat di Paris, di Turki segala macam, drainase lama masih hidup, air masih hidup. Mungkin Bang Saleh sering kan keluar atau kemana, walaupun di Cordoba di Spain, masih hidup air. Drainase yang mereka buat masih hidup. Nah bayangkan ratusan tahun yang lalu masih hidup. Termasuk di Irak dulu masih hidup. Akibat kenapa? Mereka merencanakan tuh lama. Diskusi lama sampai itu yang diterapkan negara-negara Eropa dan Jepang. Tempat saya belajar. Sementara air minum di Kota Banda Aceh. Sementara kita kan tumpang tindih. Jadi jaringan mana yang lama, mana yang baru. Kemudian terus karena peta nggak ada, jadi ketika ada pemasangan pipa baru, dia nggak tahu posisi di mana. Problemnya seharusnya kan ini ada yang senior itu tetap menjadi dipakai bahwa ini titiknya ini. Atau ada peta memang dipakai terus. Jadi siapapun pengganti ke depan tetap harus melihat kembali jaringan air mana, drainase mana. Kemudian contoh, kenapa peniti terus tenggelam? Kampung peniti. Kampung peniti kan itu masalah. Ya, kenapa itu, Pak Dokter? Karena air kan di situ menumpuk. Menumpuk ke situ segala macam. Nah, sekarang ada proyek baru yang dari bantuan APBN di mana air black water sama grey water. Artinya mereka membuat titik-titik seperti ini, titik. Ada bok besar kemudian jaringan. Jadi dari penelitian misalnya setiap titik kampung itu mengalir kemari baik dari septic tank kan. Kita septic tank pakai sumuran sekarang. Nah, sekarang ke depan mungkin dari 2024 ini selesai program 2022-2024. Ini BUMN program pusat. Dari rumah tangga masuk ke jaringan septic tank ini, kemudian transfer ke septic tank berikutnya. Ini besar ya buat. Kemudian ada terowongan. Ini Jepang yang buat. Jadi pipa itu digali, nggak dia rusak, masuk dalam dia gali. Dia gali. Nah, problem mereka waktu kita tanya, waktu dia gali pipa dari bawah, ketemulah silang pipa air, pipa PLN di situ. PLN juga satu masalah lagi kan. Nah, dibuat jalan digali lagi. Kemudian, nah seharusnya itu kan teamwork. Maksudnya jaringan air, PLN, kemudian jalan itu harus sinergi. Harusnya begitu. Tapi duduk. Faktanya misalnya bulan Maret jalan digali untuk air, nanti bulan Juni digali lagi untuk untuk listrik dan lain-lain. Ya, problemnya aspal. Aspal itu kan kena air tergenang. Nah, tergenang rusak. Nanti ditambah lagi di atasnya. Impact yang besar sekali. Dulu ada pernah kita duduk sarankan, kenapa kita lihat jalan-jalan di luar negeri, di Jepang misalnya, di Singapura. Jalan kan nggak mulus hitam, tempel, tapi mobil ceper yang 2 cm dari ketinggian jalan, dia bisa meluncur. Tidak kandas? Nggak kandas. Kita, Pajero atau apa yang tinggi, mulus. Clearance-nya lebih sampai 30, nggak bisa. Problemnya setiap tahun kan karena ini tidak sinergi sehingga ada galian sana galian sini, masuk air, hancur aspal.
kemudian kita aspal lagi berikutnya di atas. Sayangkan ini rumah perumahan di samping toko. Kita lihat setiap orang bangun rumah selalu klien bilang bahwa tolong Pak tinggi di atas jalan 120. Kita bingung kita. Tahun ini 120. Berapa tahun rata? Nah, bayangkan rumah di sampingnya lama-lama akan tenggelam. Impact-nya luas. Terutama galian timbun. Timbun kita untuk satu rumah, misalnya rumah tipe 100, kalau tinggi 1 meter berarti 100 kubik. Berapa truk yang harus kita potong gunung di Longa, Gili Genting. Satu rumah 100 kubik, berapa truk? Berarti kan terkuras. Ada 1000 rumah berarti dikali sendiri, Gili Genting itu akan habis. Nah, ini kenapa kejadian begini? Apa karena memang kepemimpinan dari kota ini yang tidak paham bersama aparaturnya, atau memang tidak peduli? Ini kan tidak mungkin masyarakat misalnya katakanlah bangun rumah, bangun toko. Ini kan tidak serta-merta. Contoh kita lihat beberapa serapan air di sana sudah menjadi perumahan. Ini begitu mudah izin itu terbit. Walaupun tanah itu mungkin milik pribadi. Kita lihatlah di kawasan Kampung Pandai, Kampung Jawa. Ini kan banyak sekarang perumahan-perumahan ya. Yang dulu menjadi tempat serapan air, tapi sekarang udah berubah menjadi komplek. Ya, sama dengan di belakang kantor gubernur. Iya. Jadi gimana Pak? Ini Pak Di Dokter belakang ya? kantor gubernur juga di samping itu kan kalau kita lihat tempat warung kafe sekarang. Iya. Di kafe sebelahnya ada apa namanya? Ada parkir. Iya. Dulu rencana dibuat jadi tempat kantor pariwisata. Iya. Tapi dalam galian itu ternyata tidak dapat patung Buddha pra-Islam. Menarik itu. Buddha warna putih, bentuknya begini kan, masih pakai seperti agak mirip ke Thailand gitu. Nah, artefak itu pra-Islam. Seharusnya biasa di luar negeri, kalau ketemu satu aja artefak, itu di polis line. Polis line, dia gali, dia sampai ketemu satu komunitas perkampungan di situ. Nah, itu kan uang. Setelah digali, dibuat satu untuk objek wisata. Jadi itu lebih manfaat objek wisata bahwa kita punya historis pra-Islam, di mana pra-Islam kita nggak pernah perang antara Hindu dan Islam dengan smooth. Kita bisa memberikan sejarah. Ya, ini kan kembali lagi Pak Dr. Safwan. Tentu ini kan persoalan ya. Tidak hanya di Peniti, di kota pun kita lihat begitu hujan sekarang toko-toko juga sudah lebih tinggi daripada jalan. Kemudian listrik ya, yang listrik serampangan wire antara wire listrik dengan Telkom juga. Kemudian yang paling menarik lagi adalah spanduk-spanduk rokok itu masuk ke kampung-kampung seolah-olah tidak ada. Tidak, negeri ini tidak ada punya pemerintahan ya. Kecuali kalau udah bayar pajak, ini stempel pajak pun nggak ada. Ini persoalan. Nah, saya kembali ke persoalan pada tahun 57 kan pertama sekali Banda Aceh ini dipimpin oleh Teuku Yaakob ya. Teuku Ali Yaakob ya. Kemudian sampai hari ini wali kota yang definitif itu sudah 12 kecuali ada PJ. Kemarin Bakri, kemudian hari ini Pak Amir. Nah, menurut Pak Safwan sebagai seorang akademisi, ke depan ini profil wali kota Banda Aceh seperti apa yang paling cocok dengan untuk menjawab persoalan-persoalan? Kita pernah punya Mawardi Nurdin. Setelah itu tidak ada. Dan dari 1 sampai 12 yang definitif saya lihat hanya satu Mawardi Nurdin yang memiliki latar belakang soal planologi atau tata ruang ini. Nah, kira-kira menurut Pak Safwan gimana yang cocok nanti wali kota Banda Aceh? Kita nggak sebut namanya, tapi kriterianya. Ya, sebenarnya gini, kita lihat contoh ke Mahathir Muhammad. Ya kan? Saya nggak sebut kriteria, tapi kita lihat Mahathir Muhammad seorang dokter. Tapi bagaimana dia bangun? Beliau begini, beliau selalu beliau dulu kan pernah prinsip kita condong ke timur. Beliau belajar di Jepang. Jepang biasanya kampus. Nah, seharusnya pemimpin ke depan itu, saya contoh kayak Mahathir itu, beliau setiap sebelum pertemuan mereka ngajak semua ahli, yang pertanian, profesor pertanian diambil, yang kota, yang ini semua
duduk berdiskusi, dia serap semua. Dia serap semua pengetahuan, sehingga kebijakan yang diambil nggak salah. Sehingga waktu dia duduk dengan dinas, dia sudah punya bekal. Kemudian dia beri pandangan, visi. Apa visinya? Contoh misalnya kayak Banda Aceh sekarang, wali kota ke depan ini punya visi. Visinya ini mau kita bawa kemana nih? Arah Banda Aceh. Ke kota perdagangan, kota industri, atau kota sejarah. Langkah-langkah inilah yang punya wali kota, siapapun dia punya visi ke depan. Visi ke depan gini, mendengar atau melihat atau turun langsung ke, jadi dua, pertama dia turun ke lapangan, apa masalah? Turun ke lapangan. Tidak ada orang, dia panggil tim. Kampus kan banyak, ada UIN, ada ini, dari mana-mana ada. Panggil, duduk yang ahli, diskusi. Diskusi, dimasukkan, kemudian baru diapakan ke depan. Nah, contoh lain Singapura. Singapura punya plan, istilahnya, dia kepulauan. Small island, big plan. Dalam artinya, walaupun pulau kecil, dia punya plan yang masa depan. Contoh, mereka membeli tanah, itu sudah disiapkan 20 tahun yang lalu. Saya ingat waktu mereka luncurkan itu, waktu saya sekolah ke Jepang, mereka meluncurkan melihat tanah-tanah yang ke depan bakal dia akan dikembangkan kota, dia beli. Dia beli dengan kompensasi yang baik. Misalnya, Bang Saleh punya tanah di sini, tapi master plan ke depan untuk 20 tahun depan ini ada buat, enggak akan lari. Ini pun dari hasil semua masukan. Kayak tadi bukan perencanaan 3 bulan 6 bulan, tapi lama duduk sampai betul-betul mengevaluasi milik Pemko yang mana, yang strategis tanah apa yang akan dibuat, kemudian pengembangan kota depan mana. Nah, sehingga tanah-tanah itu memang dimiliki kota. Singapura dia beli tanah, tapi dia bilang, Pak, tanah Bapak 25 tahun ke depan kita akan buat ini. Tapi sementara Bapak tinggal. Ini uangnya. Kemudian kita akan buat kondominium di sini. Di kondominium ini jatah Bapak ada. Bapak hak tanah dapat, ini uang. Kami bayar. Bisa kami cicil. Atau kami, berapa Bapak kami bisa beri. Terus di kondominium ini, pengganti tanah ada di sini. Hak dia. Berarti dia dua dapat. Hak dia sebagai tanah, kemudian hak sebagai kondominium lapak. Dia terserah mau jual boleh, mau ini boleh. Nah, itu seharusnya di pemerintah buat, misalnya dia dibeli, tapi dia bisa menggunakan uang itu untuk menata kehidupannya lebih bagus. Kan itu. Ya, kenapa ini Pak Dokter saya lebih fokus ke sana? Karena saya melihat dari publikasi media, orang-orang yang tampil sekarang, yang mencalonkan diri, yang katanya mencalonkan diri sebagai calon wali kota Banda Aceh, sepertinya minus visi ini. Jadi seolah-olah Banda Aceh ini ya udah maju gitu. Ya, ada yang mengandalkan uang, ada yang mengandalkan ya. Jadi seolah-olah Banda Aceh ini nggak punya latar belakang sejarah yang besar seperti Pak Sapuan katakan. Di mana-mana di hampir semua kandidat bicara soal pemberdayaan ekonomi. Ya. Tapi yang lain nggak ada gitu kan. Ada ya. Jadi itu juga problem. Maksudnya gini. Visi ke depan pertama kan UKM sekarang. UKM. UKM itu kan enggak, misalnya contoh, bisa kerjasama dengan kampus. Warung kopi banyak kita, negeri 1001 warung kopi. Kalau kita, abang masuk ke warung kopi, kue kan itu aja. Dari sisi UKM. Bisa mengajak orang hotel, ahli chef di sana, atau tata boga di Banda Aceh. Ibu-ibu nih diambil, dibuat, dididik di balai kota tentang resep kue yang baru, ya kan? Sehingga kue-kue yang hadir di warung kopi, istilahnya ada inovasi, sehingga nilai yang kue tradisional tetap bagus, tapi packingnya lebih bagus. Nah, kemudian ada rasa lain sehingga ekonomi satu sisi naik. Nah, itu perlu visi ke depan, itu juga UKM perlu. Jadi karena kota itu kan tidak hanya itu. Nah, kemudian infrastruktur juga kita masih kurang saat pemodel hotel. Jumlah hotel, jumlah kamar hunian tidak cukup untuk menjadi sebuah kota. Belum cukup saat itu, belum cukup. Misalnya contoh
saya lupa ininya, untuk sebuah disebut kota punya jumlah hunian sekian kamar, baru dia masuk ke kota. Kalau enggak, dia masuk ke bawah. Nah, makanya dengan hadir Hermes, hampir mencukupi. Tapi ruang auditorium, ruang pertemuan tidak ada. Satu. Kemudian kita lihat kembali dulu bioskop banyak. Ya kan? Sering kita waktu anak-anak wisuda segala macam ke bioskop. Karena ada apa? Ada panggung, ada ini. Nah, sekarang kalau kota besar, untuk menghidupkan lagi seni, contoh. Seni dulu ada Sinar Jumpa kalau nggak salah. Kalau saya kan Jawa Tengah, tahu Sinar Jumpa kan? Sandiwara. Di luar negeri banyak hall-hall orkestra, musik segala macam, kemudian ada drama, tari. Kita nggak ada ruang. Yang ada taman budaya. Taman budaya itu pun sudah nggak mencukupi crowded. Itu seharusnya ada berapa lagi stage, sehingga ada acara-acara event nasional yang dibuat di ini. Jadi dengan ada event nasional berarti yang punya hall, sehingga orang datang kan, turis datang, satu orang buat 1 juta sehari. Kalau ada acara itu banyak yang datang, berarti pemasukan. Oke. Kemudian sport center kita nggak punya yang bagus, sehingga masyarakat kota tidak ada sport indoor, ya kan, yang bagus. Tapi swasta sering yang bangun badminton segala macam. Impactnya juga ke pemerintah juga. Dengan sehat, banyak olahraga, berarti penyakit gula, kolesterol, segala macam, jantung kan kurang. Berarti rumah sakit tidak terlalu beban. Ya, jadi maksudnya kriteria yang bagaimana yang ideal menurut Pak Dokter untuk profil wali kota Banda Aceh ke depan? Jadi istilahnya yang pertama memahami kota dulu. Memahami kota, satu. Kedua, visi dia jadi wali kota itu apa? Jangan sampai visi sebagai wali kota loncat dia jadi gubernur. Ya kan? Berarti visinya kota dulu. Jadi kalau dia bisa membenahi kota, memakmurkan kota, saya kira nggak mudah dia naik ke A1. Iya. Ya kan, Aceh 1. Contoh nggak usah jauh banyak di negara-negara lain. Kalau berhasil di kota, dia mudah naik ke atas. Kenapa? Punya visi. Nah, kayak contoh Ridwan Kamil dulu, dia punya visi. Pemberdayaan ekonomi dulu, kemudian punya pengalaman dia bisa masuk ke situ. Nah, kayak Pak Berimasan juga gubernur kan, dia punya visi. Jadi semua harus punya. Apakah Banda Aceh menurut Pak Dokter sudah menjadi kota yang ramah anak dan ramah perempuan? Ramah anak dan perempuan ya. Kalau kita lihat masih banyak cari sedekah. Kemudian apakah Banda Aceh juga ramah untuk para penyandang cacat? Menuju ke situ, tapi belum juga ya. Tapi belum, karena itu tadi contoh penyandang cacat nih, tunanetra. Memang ada di beberapa di kami di arsitektur, semua desain sekarang harus bisa bisa dipakai untuk semua orang. Masjid segala macam. Jadi walaupun orang cacat bisa naik. Ya, ini ruang terbuka hijau pun kita nggak ada lagi kan? Sudah kurang. Taman Sari, ya harusnya jangan ada lah bangunan seperti itu kan. Di tengahnya tuh. Di tengahnya itu kan. Itu kan juga punya sejarah. Tapi kenyataannya itu tumbuh. Dan kemudian Belang Padang yang dulu menjadi ideal untuk kita berolahraga juga tumbuh kafe-kafe jadi waktu kita jogging pagi atau sore itu kita sambil menghirup rasa Indomie, kaldu ayam, kan, rasa soto, gitu kan? Nggak bisa mutar 2 kali, jadi sekali dah. Indomie. Jadi ya kesimpulannya memang kita butuh wali kota Banda Aceh yang visi atau bahasa kasarnya sosok wali kota yang mengerti soal kota gitu ya. Bahasa ringannya gitu. Jadi jangan sampai gini, datang orang luar dia nggak ngerti kota, kemudian visinya bukan untuk membangun, tapi suatu hal yang lain sebagai batu loncatan. Dan kita harapkan wali kota ke depan ini kan setiap pelosok dia ngerti, dia paham, setiap pelosok dia kunjungi, bukan hanya untuk potong kita ya. Jadi dia paham mendengar suara masyarakat di situ. Jadi kalau ada keluhan masyarakat dia dengar.
Oke, Pak Sofwan, saya kira waktu yang membatasi kita. Ya, maaf tidak bisa Sebenarnya banyak kalau kita mau bahas memang terlalu banyak. banyak. Banyak sekali ya. Sahabat, sisi lain, itulah tadi pembincangan kami dengan Dr. Sofwan. Di tengah banyaknya atau maraknya kemajuan pembangunan di Kota Banda Aceh, tentu saja juga masih banyak sektor-sektor yang harus diperbaiki. Salah satunya apa yang diutarakan oleh Dr. Sofwan tadi. Setidaknya apa yang disampaikan oleh Dr. Sofwan menjadi renungan dan pemikiran bagi siapa saja yang merasa dirinya mampu untuk tampil sebagai wali kota Banda Aceh. Jika tidak, lebih baik Anda mundur saja. Kalau dalam bayangan Anda berpikir menjadi wali kota Banda Aceh sekedar untuk pemberdayaan ekonomi, lalu meninggalkan warisan yang kemudian justru menjadi persoalan di kemudian hari. Saya kira kami tidak mengambil kesimpulan, adalah yang berhak mengambil kesimpulan. Mungkin di sisi lain, dan saya juga di lain waktu saya kembali akan mengundang Dr. Sofwan. Jangan bosan untuk hadir, Pak Dr. Sofwan, karena Banda Aceh ini memang kota yang paling menarik untuk dikunjungi. Apalagi dalam waktu dekat kita akan ada perhelatan akbar Pesta Olahraga Nasional PON. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.